Selamat datang, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Perdamaian Zega SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 071034 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada materi ini saya membuat jurnal refleksi di mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Dalam penyelesaian refleksi ini, saya dipandu oleh orang-orang hebat, Bapak Arpan Supianto SPD MPD sebagai fasilitator, dan Ibu Ferimina Laia SPD MPD sebagai pengajar praktik. Saya menggunakan model refleksi 4P, yang pertama facts atau peristiwa, 2 feeling atau perasaan, 3 findings atau pembelajaran, dan 4 future atau penerapan. Pada kegiatan peristiwa, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Maret 2024 sampai 5 Juni 2024. Jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. Materi modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti sebagai berikut. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol, dan 6. Restitusi, segitiga restitusi. Dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi. Sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator Arpan Supianto SPD MPD. Saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 3 dengan anggota antara lain Bapak Perdamaian Zega, Ibu Yeni Wazma Oktavia, Bapak Sudirman Zilibu, Bapak Seprius Hulu, Bapak Irwan Mas Deliman Zebua, dan Bapak Isasari Talunohi. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan calon guru penggerak diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi, serta menjadi pemimpin diskusi. Kegiatan elaborasi pemahaman. Pada saat elaborasi pemahaman, kami mendapat penguatan konsep yang dipandu oleh Ibu Eliza. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep ini terkait dengan budaya positif. Perasaan. Saya merasa sangat senang mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Pembelajaran. 1. Budaya positif sangat bermanfaat untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. 2. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. Dan 6. Restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi etika serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak berpengaruh pada adanya hukuman dan atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan kemuliaan. Jadi secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pembelajaran teori motivasi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alficott, Punishment by Reward, 1993, wawancaranya ASCD, Annual Konferensi, Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Code, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pembelajaran. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat pada anak, memerdekakan dan memandirikan murid. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Pembelajaran. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan
yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau di sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan 1. Mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. 2. Melakukan pengibasan kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 071034 Lautu terkait penerapan konsep ini dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. 3. Berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulan, setelah memahami materi modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian refleksi yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yahoo!